Ini buat yang nomor 1, ini kita punya tentang persamaan kuadrat. Di sini kita harus cari himpunan penyelesaiannya. Jadi kita cukup satu ruaskan dulu biar dia tuh bentuknya kayak gini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi di sini kita punya 7 sama 2X kuadrat. Karena 7 lebih besar jadi 2-nya yang kita pindahin. Kita akan dapat jadinya 7X kuadrat dikurang 2X kuadrat min 4X min 9 sama dengan 0. Kita akan dapat di sini berarti jadinya 5X kuadrat dikurang 4X dikurang 9. Nah, kalau kita cek, kita tuh kalau untuk mengakarkannya harus mengalihkan 5 kali min 9, itu hasilnya min 45. Nah, terus kita harus cek jumlahnya. Kalau 5 tambah min 9, apakah jadi min 4? Nah, kalau di sini kebetulan iya, dia itu langsung ya. 5 tambah min 9 sama dengan min 4. Jadi sama kayak yang di tengahnya. Kalau kayak gini, kita bisa langsung faktorkan menjadi X plus 5 dan X min 9 gitu ya. Positif, negatif. Berarti di sini, karena ininya ada 5X kuadrat, maka kita tambahin ininya 5. Jadi kita akan dapat hasilnya di sininya menjadi X plus 1 dan X min 9/5. Dan hasilnya ini akan 0 gitu ya. Akan sama dengan 0 ketika berapa X-nya? Ya ketika yang di sininya adalah negatif 1 ya. Kebalikan dari yang di sini. Dan yang di sini adalah 9/5. Jadi kita akan dapat hasilnya X sama dengan 1. Min 1 dan X sama dengan 9/5. Gitu ya. Min 1 dan 9/5 itu yang A. Jadi tadi dia dibagi 5 karena di sininya depannya 5 gitu. Jadi ini akan 0 ketika X-nya min 1 dan ini 9/5. Jadi kalau di sininya positif, hasilnya negatif, di sininya negatif, hasilnya positif. Coba pahami di sana dulu. Oke, kita next ke yang nomor 2. Oke, di sini nomor 2, kita harus cek mana yang persamaan kuadrat, mana yang bukan. Nah, ini nomor 1, dia ada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini dia bukan persamaan kuadrat. Ini dia bukan. Kenapa bukan? Karena yang pangkat 2-nya ada 2 gitu ya. Kalau kita belajar lebih jauh, maka ini adalah persamaan dari lingkaran gitu ya. Jadi kalau dia persamaan kuadrat tadi harus AX kuadrat tambah BX plus C, atau boleh AY kuadrat tambah BY plus C. Yang penting satu variabel aja yang dipangkatin 2-nya. Nah, makanya yang ini gitu ya, dia tuh betul, dia tuh persamaan kuadrat. Tapi karena di sini dia bilangnya bukan, ya berarti pernyataannya salah gitu ya. Ini juga salah. Yang ketiga, ada 2 variabel gitu ya. X kuadrat tambah X-Y min 2 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dengan konstanta 2. Ini pun juga salah ya, karena tidak sesuai template. Maka yang betul hanya di sini. Bagaimana untuk ngecek sumbu simetris? Kalau sumbu simetris itu disebut juga XP, itu min B per 2A. Di sini B-nya adalah min 2, berarti min ketemu min 2, dibagi A-nya di sini 1, berarti di 2 kali 1, maka dapatnya min ketemu min positif, jadinya hasilnya 1, karena 2 dibagi 2 itu 1. Jadi pernyataan 4, betul, jawabannya A. Terus ini buat yang nomor 3. Untuk mencari hubungan antara kedua kurva, kita tinggal ini fx sama gx itu adalah nilai y dua-duanya gitu ya. Makanya kita tinggal kayak gini, fx sama dengan gx. Kita tulis dulu aja, kita akan dapat x kuadrat min x min 12 sama dengan min x kuadrat plus 5x min 4. Nah, ini pindahin aja ke ruas kiri, semuanya jadi x kuadrat tambah x kuadrat min x min 5x min 12 plus 4 sama dengan 0. Kalau masih bingung berarti harus belajar lagi pindah ruasnya. Kita akan dapat 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Semuanya 2, negatif 6, dan negatif 8 itu bisa dibagi 2. Berarti dapatnya x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari hubungannya, kita nyari nilai diskriminannya. Diskriminan itu yang B kuadrat min 4 AC. Kalau misalkan D-nya lebih dari 0 hasilnya, maka dia berpotongan di 2 titik gitu ya, berpotongan. Kalau misalkan D-nya sama dengan 0, dia berarti menyinggung. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak keduanya gitu ya, tidak berpotongan, tidak juga menyinggung. Nah, jadi sekarang kita tinggal cek aja berapa nilai D-nya. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya min 3, C-nya min 4. Nah, berarti D, B kuadrat min 4AC sama aja dengan min 3 dipangkatin 2, min 4 kali 1 kali min 4 sama dengan 9 tambah 16. Ini hasilnya positif 25, berarti ini lebih dari 0. Maka kesimpulannya apa? Dia berpotongan di 2 titik. Gitu ya, berpotongan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, ini buat yang nomor 4. Di sini kita punya gambarnya. Dan di lalu ini ada titiknya. Min 2,5, min 1,0, 0, min 3, 1, min 4, 2,3, 3,0. Untuk membuat persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, kita tinggal cek aja di sini akar-akarnya. Dia memotong sumbu X di min 3 sama 3. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya yang fx sama dengan, karena di sini kan dia tuh X sama dengan min 3 ya. Sorry, salah lihat. Ini nih, min 1.
Min 1-nya kita tinggal pindahin aja jadi plus 1 sama dengan 0. Begitupun yang sama dengan 3, berarti pindah jadi min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kaliin X plus 1 kali X min 3. Kalian 1 X kali X kuadrat, X kali min 3X, 1 kali X, 1X, 1 kali min 3, min 3. Jadi kita akan dapat X kuadrat min 2X min 3. Ini untuk fx-nya. Nah, apakah ini sudah betul? Kita tinggal cek aja. Ceknya yaitu misalkan ambil satu titik, ini substitusi 1, min 4, berarti x-nya 1 harus jadi min 4. 1 kuadrat 2 kali 1 min 3, berarti 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan min 4. Karena dia sama, berarti betul ya, ini jawabannya. Jadi kita tinggal cek di sini yang memotong sumbu x-nya di mana. X kuadrat min 2x min 3, jawabannya E. Seperti itu untuk yang nomor 4. Sekarang kita akan cari yang nomor 5. Untuk nomor 5, biasanya rumus yang digunakan adalah ketika kita punya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dan ada akar-akarnya, x1 tambah x2 itu adalah min b per a, dan x1 kali x2 itu adalah c per a. Ini rumus yang bisa digunakan. Nah, di sini salah satu akarnya adalah 2. Jadi ini kita bisa misalkan mungkin ini adalah x1 gitu ya. Jadi di sini yang diketahui adalah 2 ditambah x2 sama dengan b-nya berapa? B-nya itu min 4n. Nanti dibagi sama n plus 3. Sehingga dapat deh min ketemu min ya di sini hasilnya yaitu 2 tambah x2 sama dengan 4n per n plus 3. Terus ini yang keduanya. Berarti 2 dikali x2 sama dengan c per a. C-nya di sana adalah min 4, a-nya n plus 3. Jadi kita akan dapat di sini ya seperti ini aja. Nanti kita gabung aja ke yang sana gitu ya. Kalau di sini kita mau dapetin x2-nya, x2 itu sama aja dengan karena ini 2 kali ya. Kita tinggal bagi 2 aja. Jadi min 4 n plus 3 kita bagi 2 bisa ditulis kayak gini, maka hasilnya adalah min 2 n plus 3 kayak gitu. Nah, ini kita tinggal bisa langsung substitusi, jadi hasilnya akan jadi 2 tambah min 2 n plus 3 sama dengan 4n n plus 3. Nanti ini kita kali aja semuanya sama penyebutnya, n plus 3 kita akan dapat 2 kali n plus 3, ini jadinya tinggal min 2 aja karena ini dibagi per habis, sama dengan 4n doang. Dapat ya di sini 2 kali n plus 6 min 2 sama dengan 4n. Pindahin ruasnya berarti dapatnya 4 sama dengan 4n dikurang 2n, maka dapat 2n sama dengan 4 dan n-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Jadi konsep dasarnya pakai rumus ini. Ini namanya rumus Vieta. Ini buat nomor 6. Kita mau cari grafiknya yang mana, maka kita bisa cari yang namanya dia itu titik potong dengan sumbu x di mana y-nya sama dengan 0, dan yang kedua titik potong dengan sumbu y ketika x-nya sama dengan 0. Ini yang paling gampang. Berarti kita akan dapat f0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang min 8, yaitu min 8. Jadi kita cek mana yang memotong di min 8. Ini dia di min 8, ini enggak, berarti b-nya salah. Ini dia di min 8, kemudian yang ini bukan, berarti D-nya salah. Yang ini juga salah. Maka jawabannya dia di antara A dan C. Kok bingung ya bikin lihat grafiknya? Oh, iya betul, A dan C. Sekarang kita cek di sini titik potong sumbu X. Yaitu berarti X kuadrat min 2X min 8 harus sama dengan 0. Jadi fx-nya 0 gitu ya. Kita faktorkan dikali jadi min 8 ditambah jadi min 2. Berarti kita akan dapat di sini X min 4 X plus 2 akan 0 ketika x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 2. Jadi titik potongnya di 4,0 min 2,0. Ini di 4,0, ini di min 2,0. Terus yang C di 4, yang C salah. Dia malah di min 4 sama 2, kebalik. Jadi di sini jawabannya yang A, yang ini ya. 4 sama min 2. Oke, gitu ya. Tadi salah lihat malah yang B ngeceknya. Jadi yang betul yang A di 4,0, min 2,0 dan di 0,8. Jadi dua hal yang bisa dicek. Sebenarnya 3 sama titik puncak, tapi karena 2 aja udah cukup, jadi kita dapat ya A jawabannya. Kalau mau ngecek yang ketiganya, kita tinggal cari titik puncak. Tadi yang XPYP, di mana XP adalah min B per 2A, dan untuk yang YP-nya, itu tinggal kita substitusi aja XP-nya ke fungsi. Gitu. Oke, kita next ke nomor 7. Jika akar persamaan kuadrat min x kuadrat tambah 3x min 1 sama dengan 0 adalah A dan B, maka nilai dari A plus B dan B plus per A. A per B ditambah B per A. Nah, ini kita ubah dulu aja pertanyaannya. Kenapa harus diubah? Karena yang tadi kita punya adalah kayak gini doang bentuknya. Min B per A
X1 kali X2 adalah C per A. Di sini B-nya 3, min 1, A-nya C-nya min 1. Berarti dapat min B per A itu adalah min 3 dibagi min 1, berarti sama dengan 3. Dan C per A berarti ini min 1 bagi min 1 sama dengan 1. Jadi kita harus cari bentuk X1 sama X2-nya. Karena di sini disebutnya A sama B, jadi sama aja ya. Ini sebagai A tambah B, ini A kali B. Gitu. Nah, sekarang kita ubah A per B ditambah B per A. Karena dia pecahan, kita kaliin aja yang bawah jadi AB. Terus yang ini kali silang jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat itu punya bentuk yang lain, yaitu A plus B dipangkatin 2 dikurang 2AB. Jadi kita ubah semuanya. Di sini jadinya A plus B kuadrat dikurang 2AB per AB. Masukin deh. A plus B itu sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 2 kali AB itu adalah 1. Berarti dapatnya 2 kali 1 per 1. Maka dapatnya 9 dikurang 2 itu 7. Jawabannya C. Jadi dasarnya di sini gitu ya. X1 tambah X2, X1 kali X2. Cuma ganti nama jadi A sama B. Gitu aja. Jadi bisa coba dipahami pelan-pelan. Kita akan next. Oke, di sini yang ditanyakan adalah jumlah barang agar permintaan maksimal, di mana permintaan itu, ini fungsinya, P itu permintaan, dan Q itu kuantitas. Jadi kita harus cari nilai P yang maksimum, alias ini tuh kita cari YP-nya berapa. Maka gampang ya, ini kita tinggal pakai XP dulu aja, min B per 2A. Di sini, A itu yang di depan X kuadrat, berarti dia min 1, B itu yang Q pangkat 1, berarti B-nya sama dengan 20, C-nya 400, berarti min B per 2A itu sama aja dengan min 20, 2 kali min 1. Berarti dapatnya min 20 dibagi min 2 itu adalah 10. Nah, jadi untuk cari YP, kita tinggal masukin aja 10 ke fungsinya. Jadi F10 sama dengan 400 ditambah 20 kali 10 dikurang 10 kuadrat. Berarti dapatnya 400 tambah 20 kali 10 itu adalah 200. Berarti di sini dapatnya min 10 kuadrat adalah 100. Sehingga hasilnya adalah 600 dikurang 100 itu 500. Oh, sorry. Yang ditanyakan ternyata bukan permintaan maksimumnya, tapi jumlah barangnya alias nilai Q-nya. Itu adalah XP berapa. Makanya di sini jawabannya nggak gede-gede amat ya, yaitu yang 10. Tapi kalau ditanya berapa permintaan maksimal yang dapat diperoleh, berarti dia 500. Oke, kayak gitu. Oke, ini buat yang nomor 9. Kita ditanyakan di sini, katanya biar fungsinya senantiasa berada di bawah sumbu X, maka nilai P yang mungkin gimana? Nah, ini Bapak coba gambar dulu. Misalkan ini adalah sumbu X. Kalau misalkan grafiknya kayak gini, dia di atas sumbu X ya, berarti gak mungkin gitu ya. Kalau grafiknya ke atas, berarti dia tuh A-nya lebih dari 0. Nah, berarti kemungkinannya kayak gini. Dia kurang dari 0 A-nya. Jadi ini A-nya tuh, yang P min 2. Terus, karena dia tidak memotong sumbu X, nah maka syarat yang kedua adalah diskriminannya kurang dari 0 juga. Gitu ya, karena diskriminan 0 yang kurang dari 0 menandakan dia tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, jadi kita harus ngecek dua-duanya. Untuk yang A kurang dari 0, berarti di sini P dikurang 2 kurang dari 0, berarti P-nya kurang dari 2 ya, pindah ruas aja. Terus yang kedua, diskriminannya berarti B kuadrat min 4AC harus kurang dari 0. B-nya adalah yang ini, 2P, berarti 2P dikuadratin dikurang 4, A-nya adalah P min 2 kali C-nya adalah P min 3. Ini harus kurang dari 0. Kita akan dapat di sini 4P kuadrat min 4 kali, kita kaliin satu-satu, P kali P kuadrat, min 2 tambah min 3, min 5P, min 2 kali min 3, plus 6. Kurang dari 0. Kita kurangin deh. Min 4 kali P kuadrat, ya min 4P kuadrat, min 4 kali min 5P, ya jadinya 20P. Min 4 kali 6 itu min 24. Ini kita habis, jadi tinggal 20P kurang dari 24. Pindah ruas jadi positif, maka P-nya kurang dari 24 per 20. Kalau kita sederhanakan ini jadinya dibagi 4, 6 per 5. Nah, 6 per 5 sama 2 itu lebih besar 2 ya. Kalau kita gambarin dalam sistem pertidaksamaan garis bilangan, ini angka 2. Ini adalah 6 per 5. Karena dia kurang dari, maka dia ke kiri tandanya, dua-duanya. Nah, yang memenuhi kedua syaratnya adalah yang daerah di sini. Nah, maka P kurang dari 6 per 5. Itu jawaban yang diambil gitu ya. Karena harus memenuhi kedua syarat, yang pertama dan yang kedua. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 9. Jawabannya E. Oke, nomor 10 ini katanya punya akar-akar bilangan kompleks. Nah, akar-akar bilangan kompleks itu dapat dicek dari diskriminannya kurang dari 0 lagi dan lagi. Nah, jadi kita akan dapat di sini B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya adalah min P. Berarti di sini min P dikuadratin. Kemudian
dikurang 4, A-nya di sini 1 ya, karena 1x kuadrat aja. C-nya 4, berarti dikali 4, harus dia kurang dari 0. Berarti dapat P kuadrat dikurang 16 kurang dari 0. Kita akarin deh. Ini akan dapat P min 4, P plus 4 kurang dari 0. Kenapa kayak gini? Ya, karena bilangan sesuatu yang dikuadratin dikurang 16 jadi 0 adalah ya min 4. Min 4 dikuadratin 16, dikurang 16, 0 gitu ya. Cara melihat pakai aljabar adalah ada sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, A plus B. Di sini kita punya P kuadrat min 16 itu adalah 4 pangkat. Makanya berubah jadi min 4 plus 4. Nah, ini akan 0 ketika P-nya sama dengan 4 atau P-nya sama dengan min 4. Nah, berarti kita bikin garis bilangan. Di sini ada min 4, di sini ada 4. Nah, langkah selanjutnya adalah cek daerah. Misalkan kita ambil angka 10 yang lebih besar dari 4, masukin ke sini positif, ke sini juga positif. Nah, artinya daerah yang di sini yang ada 10-nya itu adalah daerah yang lebih dari 0, bukan kurang dari 0. Pindah melewati bulatan 4 akan jadi negatif, pindah lagi jadi positif. Maka kita ambil di sini P-nya dia di antara min 4 sampai 4. Karena di sini gak ada tanda sama dengan ya, maka 4 sama min 4-nya jangan diambil. Yang ditanyakan di sini adalah banyaknya nilai P yang bulat. Nah, berarti di sini akan ada beberapa nilai. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi di sini ada 7. Jawabannya adalah C. Gitu. Itu untuk yang nomor 10. Ini buat yang nomor 11, kita harus cari bentuk radian ya. Ini tuh namanya yang ada pi itu. Kalau dalam sudut dia sebutnya radian dari 405 derajat. Nah, yang harus kita tahu kalau 1 radian, 1 V radian itu adalah 180 derajat gitu ya. Nah, di sini kita bisa tinggal langsung hitung aja. 405 dikali V radian dibagi 180. Jadi kita bagi aja ya. Ini kita hitung 405 sama 180. Ini adalah kelipatan dari 45 derajat gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bagi 45, ini kita bagi 45, maka 405 dibagi 45 itu adalah 9. Kemudian 180 kalau dibagi 45 itu adalah 4. Berarti dapatnya 9/4 V radian. Jawabannya E. Ini untuk yang nomor 12, Bapak akan kasih tabel trigonometri yang bisa dihafalkan dengan sedikit gitu ya. Yaitu seperti ini. Seperti ini untuk nilai-nilainya. Tapi kita harus ingat bahwa di setiap kuadran itu punya nilai positifnya masing-masing gitu ya. Aduh. Oke, di sini kita akan dapat ada 4 kuadran ya. Kuadran 0, ini kuadran 1, 90 derajat, 2, ini 180, 3, 270, 4. Nah, ini kosinus aja semuanya, sin dan tan. Nah, kita mau cari di sini sin 270. Sin 270 ini adalah sin 270 adalah 1, tapi karena 270 ada di kuadran 3, maka dia sinnya negatif. Maka kita akan dapat ini adalah negatif 1. Oke, aduh. Kayaknya habis baterai deh. Negatif 1. Terus sekarang cos 135. Ini cos, ini 135. Berarti akar 2/2. Karena 135 itu ada di kuadran 2 dan di sini hanya sin doang yang positif, maka cosnya negatif, yaitu berarti negatif akar 2/2 gitu. Sekarang yang tan ini 135 itu adalah hasil dari sin per cos gitu ya. Sin dibagi cos, kita tinggal ambil aja akar 2 dibagi akar 2 itu adalah 1. Tapi karena dia di kuadran 2 tan itu negatif, berarti dia pun sama hasilnya negatif 1. Terus yang bawah sin 150. Ini sin positif nih. Berarti 150 adalah setengah. Berarti di sini setengah. Cos 225. Cos 225 di sini nih. Akar 2/2. Kuadran 3 dia negatif. Berarti negatif akar 2/2. Dapat deh jawabannya di sini. Ini sama ini positif. Ini sama ini habis. Jadi tinggal 1/1/2. Ini sama aja dengan 2. Gitu ya. Kenapa? Karena 1 dibagi 1/2 sama dengan 1 dikali 2/1. Jadi hasilnya 2. Oke, jadi bisa dihafalkan gitu ya. Nomor 12. Kalau cara pembuatan tabelnya ya bisa cek aja IG ya, atau di video yang lainnya mungkin ada. Oke, ini buat yang nomor 13. Di sini ada X lancip. Kalau dia lancip berarti sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat alias kuadran 1 ya. Sehingga ini semuanya positif gitu ya. Terus di sini katanya sin 1/5 kali 5, maka nilai dari cos X dikurang 5 cos pi per 2 tambah X tambah sin pi kurang X sama dengan apa? Pi per 2 ini adalah 90 derajat tambah X. Kalau yang ini adalah 180 dikurang X. Ini kita harus tahu yang namanya sudut berelasi. Sudut berelasi.
Kalau misalkan ini 0 derajat, 180 derajat alias 1 V, maka sudutnya dia nggak berubah gitu ya. Ini dia dikurang itu karena dia searah jarum jam gitu ya. Jadi kita akan dapat kalau di sini sin 180 atau V dikurang theta itu sama dengan sin theta. Nah, makanya yang di sini ini dia itu sama aja dengan sin X gitu ya. Karena dia dikurang X V-nya. Kemudian yang V per 2 gimana? Dia itu adalah 90 derajat di sini. Kalau dia ditambah berarti dia itu berlawanan arah jarum jam. Maka posisinya ke sini gitu. Nah, di sini dia di kuadran 2. Jadi kalau kita punya cos V per 2 ditambah X itu sama dengan sin gitu. Kosinus jadi sinus, sinus jadi kosinus, tangan jadi kotangan. Kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan. Itu yang terjadi ketika berpatokan pada sumbu Y 90 atau 270 gitu. Nah, jadi ini kita bisa tulis ulang soalnya menjadi cos X dikurang karena dia di kuadran 2 gitu ya di sininya, maka dia itu jadi negatif ya nilainya, negatif sin. Berarti di sini negatif sin X ditambah 2 kali sin X. Kenapa yang ini positif gitu ya? Ya karena dia di kuadran 2 juga gitu, sinnya positif. Jadi ini bentuk lainnya. It's sin X. Kita tinggal cek sin X udah punya, tinggal cari kosinusnya berapa. Ini kalau kita tulis ulang dulu, dapatnya ditambah sin X tambah 2 sin X. Berarti hasilnya cos X ditambah 3 kali sin X. Nah, untuk mencari berapa cosnya, ini kan dia tuh sin itu adalah depan per miring. Berarti kita bikin segitiga. Ini X-nya, ini depan, ini miring, ini samping. Depannya dia adalah akar 5. Miringnya dia adalah 5. Nah, jadi untuk mencari yang samping itu tinggal 5 dikuadratin, 25 dikurang akar 5 dikuadratin, 5. Berarti dapatnya akar 20. Alias ini tuh adalah 4 kali 5, yaitu 2 akar 5. Nah, kalau dia 2 akar 5 kita akan dapat berarti nilai kosinus X itu adalah samping per miring. Berarti sampingnya 2 akar 5, miringnya 5. Berarti 2 per 5 akar 5. Kita masukin aja, berarti di sini 2 per 5 akar 5 ditambah 3 kali sin X. Berarti 3 kali 1 per 5 akar 5. Maka hasilnya adalah 2 per 5 akar 5 ditambah 3 per 5 akar 5. 2 tambah 3, 5. Bagi 5, 1 ya. Jadi ini pas, ini mah 5 per 5 akar 5 hasilnya akar 5. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Itu untuk yang sudut berelasi. Catatan lengkapnya ya cek aja IG ya, udah ada. Buat tentang materinya apa aja, caranya gimana. IG-nya apa? IG-nya adalah X Matian. Nomor 14. Di sini kita punya pi per 2 sampai pi, berarti dia 90 derajat sampai 180 alias kuadran 2, di mana hanya sin yang positif. Sebenarnya ada juga sih, yaitu kosekan, karena kosekan itu adalah kebalikan dari sin gitu. Nah, di sini kita katanya tan X sama dengan min A, maka nilai dari sin X tambah cos X pangkat 2 apa? Kita pakai cara yang tadi. Kalau misalkan tan itu adalah depan per samping. Di sini min A, berarti ini bisa aja kita tulisnya min A per 1 aja ya. Nah, jadi ini kita bikin segitiga, ini X, ini depannya negatif A, sampingnya 1. Tapi sebenarnya gak apa-apa lah, ini tulisnya positif dulu aja. Kenapa? Karena dia negatif, itu karena tannya di kuadran 2 gitu ya. Jadi ambilnya A per 1 aja. Nah, sekarang kita mau cari sin sama cos, berarti kan butuh miringnya ya. Miringnya tinggal A kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti dapatnya A kuadrat plus 1. Jadi kita akan dapat di sini untuk cos X berarti dia itu adalah 1 per A kuadrat plus 1. Kalau sin X itu adalah berarti A per A kuadrat plus 1. Nah, yang ditanyain adalah sin X tambah cos X pangkatin 2. Ini penyebutnya udah sama. Jadi kalau kita jumlahkan gitu ya, sin X tambah cos X dipangkatin 2, itu hasilnya adalah 1 ditambah A. Atau A ditambah 1 deh tulisnya. A tambah 1 per akar A kuadrat tambah 1 dipangkatin 2. Nah, artinya ini atas dan bawah akar pangkatin 2. A dipangkatin 2. A kuadrat 2 kali 1 kali A itu adalah 2A. Terus 1 dipangkatin 2, 1. Bawahnya tinggal akar dipangkatin 2, ya udah hilang akarnya. Jadi A kuadrat plus 1 aja. Maka di sini jawabannya adalah E. Seperti itu. Oke, ini buat nomor 15. Kita nggak tahu berapa nilai sin X dan cos X, tapi kita cuma tahu di sini. Oke, jadi ternyata triknya ini adalah kita bagi sama cos X. Cos dibagi cos,
itu adalah 1. Di sini ini adalah sin X per cos X. Nah ini duanya pindah ya jadi pembagi. 1/2 sama dengan sin X per cos X itu adalah bentuk lain dari tan X. Nah artinya ini adalah panjang sisi depan, ini adalah samping, samping. Karena tan itu adalah depan per samping. Jadi kita bisa bikin nih sekarang segitiga. X depannya 1, sampingnya 2. Berarti ini siku-siku kita cari pakai Pitagoras, miringnya itu adalah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti akar 5. Itu ya. Nah, sekarang kita akan dapetin deh nilai sin X cos X-nya. Berarti sin X itu adalah 1 per akar 5 dan cos X adalah 2 per akar 5. Nah, ini kita mau kaliin nih. 2 kali sin X cos X. Berarti kita akan dapat 2 kali 1 per akar 5 dikali 2 per akar 5. Jadi kita akan dapat 2 kali 1 kali 2 adalah 4. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi 4/5 deh jawabannya. D. Ini buat yang nomor 16. Ini ada bentuk tan. Kita harus tahu dulu kalau tan itu adalah sin X per cos X. Kita akan dapat berarti di sini sin X per cos X ditambah cos X per 1 tambah sin X. Ini dia adalah penjumlahan bentuk pecahan. Berarti polanya tetap sama ya. Yang bawah kita kaliin. Jadi kita akan dapat penyebutnya cos X dikali 1 tambah sin X. Yang atas kali silang. Sin X kali 1 tambah sin X. Berarti sin X kali 1 itu adalah sin X. Sin X kali sin X adalah sin kuadrat X. Dan yang ini pun kita kali silang. Berarti ditambah cos kuadrat X. Nah ini adalah bentuk identitas trigonometri yang paling sederhana. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi ini kita akan dapat deh. Yang atas itu berubah menjadi sin X plus 1 per cos X. 1 tambah sin X. Karena atas dan bawah sama, coret. Jadi kita akan dapat di sini tinggal 1 per cos. Nah ini adalah bentuk lain dari sekan. Jadi jawabannya adalah A. Jadi 1 per cos itu adalah sekan. Oke, ini nomor 17. Katanya kelinci sedang lihat elang terbang dengan sudut elevasi 45. Elevasi itu lihat ke atas gitu ya. Tapi di sini digambarnya 60 derajat. Jadi kita ambil yang 60 derajat aja ya. Terus di sini jika jarak antara kelinci dan elang adalah 16 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah. Oke, ini entah soalnya yang salah atau gambarnya yang salah. Agak bingung sih. Kalau misalkan kita ambil yang 45 derajat deh. Ini 45, berarti di sini diubah jaraknya jadi 16 meter. Yang mau dicari adalah tinggi elang dari atas tanah. Berarti ini nih. Kita di sini punya sudutnya 45, tapi yang ditanyakan adalah depan, sisi depan ya. Terus ini yang diketahui adalah miring. Depan miring itu adalah sin. Berarti ya kita pakainya sin 45. Depannya kita nggak tahu, tinggi elang. Miringnya adalah 16. Sin 45 itu adalah akar 2/2 sama dengan T per 16. Berarti kaliin aja ke samping jadinya 16 dikali akar 2/2 itu sama dengan 8 akar 2. Oh iya. Berarti gambarnya yang salah. Jadi C. Ini buat nomor 18. Kita ketahui A30, C105, BC10, panjang AC berapa? Ini kita gambar dulu segitiganya. A, B, C. Berlawanan arah jarum jam gitu ya. Makanya tadi kayak A ke B ke C. Ini 30, ini 105, ini ada BC, BC10. Yang ditanyain AC. Ini berapa? Nah, ini ada dua sudut, satu sisi yang diketahui, yang ditanyakan sisi lainnya. Ini kita bisa menggunakan yang namanya aturan sinus. Tapi di sini kita harus tahu dulu sudutnya berapa. Kenapa? Karena rumusnya adalah kalau kita mau cari sisi BC, kan BC itu ada di depan sudut A ya. Nah, maka dia itu harus per sin A. Terus kalau misalkan depan sudut C itu AB, berarti dia AC per sin. Oh, sorry. Kalau AC, dia itu kan depannya B, berarti dia sudutnya yang B gitu. Maka terakhir yang AB. AB dia di depan C, berarti kita akan dapat per sin C. Nah, yang kita cari AC dan yang kita punya adalah BC. Maka kita pakai dua ini aja gitu ya. Yang ininya abaikan. Ini 30, ini 105. Nah, artinya B-nya adalah 45 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Ini udah kepake 105 tambah 30 berarti 135. Nah, biar jadi 180 maka yang B-nya harus 45 gitu. Jadi sini kita akan dapat deh BC-nya 10, sin A berarti sin 30 sama dengan AC-nya di sini belum tahu. Sin B-nya adalah sin 45. Udah deh, kita tinggal kaliin aja sin 45 ke samping. Jadi kita akan dapat AC sama dengan 10 per sin 30 itu adalah setengah.
sin 45 adalah akar 2 per 2. Berarti akan dapatnya 20 kali akar 2 per 2. Itu hasilnya 10 akar 2. 20 dari mana? Dari 2-nya dikaliin ke 10. Itu. Atau ini 2-nya kaliin ke setengah jadi 1 juga, sama aja ya, hasilnya 10 akar 2. Itu untuk yang nomor 18. Oke, ini buat yang nomor 19. Kalau kita lihat, ini bukan segitiga. Jadinya kita bikin segitiga dulu. Caranya tarik aja garis dari B ke D. Gitu. Jadi kita punya 2 segitiga. Kita di sini suruh cari nilai kosinus dari BCD. BCD. Artinya kita menggunakan aturan kosinus gitu ya. Aturan kosinus apa? Kalau di sini kita mau cari BD nih. BD berapa? Dari yang A ini kita akan dapat BD kuadrat, mirip kayak Pitagoras. Ini ada AD, AD kuadratin. Ini ada AB, AB kuadratin, nanti dikurang 2 kali AD sama AB. Nah, ini dia diapit sama sudut A, berarti di sini kosinus A. Kalau kita mau cari dari yang C, berarti kita akan dapat BD kuadrat sama dengan CD kuadrat tambah AB, CB. CB kuadrat dikurang 2 kali CD kali CB kali cos C, gitu. Nah, karena kita nggak tahu nih BD-nya berapa gitu ya untuk mencari cos. Kalau untuk mencari cos kita harus tahu nih CB, CD, BD-nya berapa. Jadi kita harus cari BD-nya dari yang pertama dulu. Kita akan dapat kalau BD kuadrat sama dengan AD kuadrat berarti 9, AB kuadrat 6, dipangkatin 2, 3, 6, berarti 2 kali 3 kali 6, cos 60. Berapa cos 60 gitu ya. Kita tinggal hitung aja. Ini 45 dikurang 2 kali 3 itu 6, kali 6 itu 36, cos 60 itu adalah setengah. Berarti 45 dikurang 18 sama dengan, ini hasilnya di 20, bukan 25, di 27 gitu ya hasilnya. Kita dapat BD kuadrat sama dengan 27. Baru deh kita pakai yang kedua. Berarti BD-nya 27 sama dengan CD dikuadratin berarti 5 kuadrat 25 tambah CB berarti 4 kuadrat 16 berarti dikurang 2 kali 5 sama 4 ya. 5 sama 4 dikali cos C. Ini kita tinggal tukar aja, 2 kali 5 ini akan jadinya di 40 ya. Berarti dapatnya 40 cos C. Ini 25 tambah 16 itu adalah 41. 27 dikurangin gitu. Jadi kita akan dapat cos C sama dengan 14 dibagi 40. Bagi 2 dapat 7 per 20 kali 5 deh. Kenapa kali 5? Karena di sini pengen bentuk desimal, berarti yang paling gampang per 100 ya. Berarti ini 35 per 100 yaitu 0,35. Jawabannya B. Itu untuk nomor 19. Oke, nah di sini nomor 20 ada luas segitiga. Kalau kita hitung ya, gambar dulu aja di sini. H A B C. Katanya di sini AC-nya 8, AB-nya 12. Sudutnya kita nggak tahu, tapi yang ditanyain cos A. Nah, kalau dalam luas segitiga, ini ada satu sudut diapit dua sisi, maka rumus luas segitiganya adalah setengah kali yang diapit gitu ya sisinya, ABAC kali sin A. Jadi kita akan dapat luasnya di sini 24. Berarti setengah kali AB-nya 12, AC-nya 8, sin A. Ini coret, berarti akan dapatnya di 6. 6 kali 8, 48, berarti 24 dibagi 48 sama dengan sin A. Berarti hasilnya adalah setengah sama dengan sin A. Berapa sudutnya? Sin dari berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah sin 30. Nah, berarti A-nya 30 derajat. Berarti kita akan cari berapa cos 30, yaitu ya dia adalah akar 3 per 2 alias setengah akar 3. Jadi cek jawabannya. Seperti itu. Ini buat yang nomor 21. Di sini kita punya 4 faktorial. Itu berarti kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti itu adalah 3 kali 2 6 kali 4 24. Berarti kalau 5 faktorial tinggal 5 kali 2 4. Itu adalah 120. Jadi kalau 6 faktorial tinggal 6 kali 120. 720. Berarti di sini kita punya persamaannya. Pecahnya menjadi 1 per 24 tambah 15 per 120. Atau 5 kali 24 aja. Gak apa-apa. Nanti dikurang sama 30 dikali 6 kali 120. Ini kita sederhanain aja, kita akan dapat 1 per 24, ini coret-coret 3, 3 sama 24 jadi 8, berarti di sini jadinya tambah 1 per 8, dikurang, ini nolnya coret-coret, 3 sama 6 jadi 2, 2 kali 12, 1 per 24, ini habis. Jadi hasilnya 1 per 8 B, gitu ya, untuk yang nomor 21. Jadi kita tinggal hitung aja nilai faktorialnya. Yang nomor 22, 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, maka banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin adalah. Oke, jadi kita bikin dulu 6 bangku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Berarti karena di ujung sama ujung harus laki-laki,
Jadi ada 3 kemungkinan laki-lakinya. Yang di sini ada 2. Kan laki-lakinya berarti sisa 1 ya. Sisa 1 laki-laki dan 4 perempuan. Berarti kok 4 perempuan sih? 3 perempuan. Berarti dapat di sini ada 4 orang, 3, 2, 1. Jadi hasilnya di sini tinggal 3 kali 2 6, 4 3 2 1 kan 4 faktorial ya. Itu adalah 24. Berarti di sini hasilnya adalah 144. D. Seperti itu. Dibikin aja bersusun ya. Nomor 23, bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat berulang dan nilainya lebih dari 300. Berarti kan kalau 3 angka lebih dari 300, 1, 2, 3. Kalau lebih dari 300 cuma ada 2, bukan 2 kemungkinan sih. 3 kemungkinan ya. Depannya bisa 3, 4, sama 6. Kenapa 3 boleh masuk? Karena kalau 3 kita pakai, yang paling kecil adalah angka 1. 3, 1, 1. Dan ini lebih dari 300 gitu ya. Jadi kita boleh pakai. Jadi di sini 3, 4, 6. Ini ada 5 angka. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Di sini 5, di sini 5. Kenapa? Ya karena boleh berulang. Jadi dapat 3 kali 25 itu 75. Cek. Ini untuk nomor 24. Oke, ini untuk nomor 24 ada 1 2 2 6 8. Ini katanya mau disusun gitu ya, berdasarkan terkecil sampai terbesar yang ditanyakan. Yang 6.200 itu ya, lebih besar dari 6.200. Ada berapa banyak? Nah, ini akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu depannya 62, sisanya diacak. Yang kedua depannya 68, sisanya diacak. Dan yang ketiga itu depannya 8 doang, sisanya diacak gitu. Nah, ini yang diacak adalah 62, berarti yang belum adalah karena duanya ada double ya, berarti ada 1, 2, atau 8. Nah, artinya di sini adalah 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 atau ada 6 kemungkinan, ada 6 kupon. Kemudian ada 68. 68 di sini kita punya yang belumnya berarti ya. Yang belumnya adalah 1, 2, 2. Karena di sini 2-nya double, berarti di sini adalah 3 faktorial per 2 faktorial. Itu ada 3 aja ya. 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, coret-coret 3 gitu. Nah, sekarang kalau depannya 8, berarti ada beberapa yang bisa diacak, yaitu bisa 1, 2, 2 atau 6. Berarti di sini 4 faktorial per 2 faktorial, berarti 4, 3, 2 per 2. Coret-coret dapatnya 12. Ini kita jumlahin totalnya. Berarti total di sini adalah 6 tambah 3 tambah 12. Itu adalah 8, oh kan 18 sih. 18 tambah 3 ya. 21 kupon. Cek. Gitu ya. Jadi langkah pertamanya cek berapa kemungkinan. Ini nomor 25. Di sini kita punya katanya mau dipilih perwakilan terdiri dari 6 orang, ada 5 pria, 4 wanita. Tapi di sini katanya banyak susunan, sekurang-kurangnya terpilih 3 pria paling kurangnya, 3 pria sekurang-kurangnya. Berarti minimal ya. Jadi dari yang dipilih 6 orang itu dia itu kemungkinannya ada 3 pria, 3 wanita, 4 pria, kemudian 2 wanita, 5 pria, 1 wanita. Apakah bisa 6 pria? Ya nggak bisa ya, karena cuma ada 5 prianya juga. Nah, ini berarti kita harus cek satu-satu gitu ya. Cuma di sini panjang, makanya kita bisa pakai yang namanya kebalikan gitu ya. Kebalikannya apa? Kebalikannya itu adalah ketika sekurang-kurangnya 3 pria, ya berarti kebalikannya, oh enggak deh, enggak jadi. Soalnya banyak ya kebalikannya. Bisa ada 4 wanita sama 2 pria. Oh enggak kan, cuma satu aja ya. Kenapa cuma satu aja? Kenapa nggak ada yang 5 wanita tambah 1 pria? Itu karena wanitanya cuma ada 4. Jadi ini kebalikannya. Nah, di sini kita bisa pakai konsep komplement ya, kebalikan tuh. Kalau kita mau cari banyak susunan, itu kita tinggal total dikurang yang banyak susunan 4 wanita dan 2 pria. Nah, yang total itu cara mencarinya. Yang ini dulu deh, yang 4 wanita sama 2 pria. Berarti di sini kita akan dapat 4 wanita dipilih dari 4 juga, berarti 4C4 dikali 2P pria, 5 pria diambil 2, berarti 5C2. Kenapa pakai kombinasi? Karena ya urutan nggak berpengaruh, yang penting mah orangnya dia pria atau wanita. Berarti 4C4 adalah 1, 5C2 adalah 5412, berarti dapat ada 10 kemungkinan. Nah, untuk cari yang total di sini kan totalnya ada 9 orang, berarti 9 diambil 6. Jadi yang tanpa syarat. Kita akan dapat 9 dikurang 6 itu adalah 3, berarti 1 2 3 9 8 7. Kita akan dapat berarti 8 bagi 2 4, 9 bagi 3 3, 3 kali 4 12 kali 7. Berarti kita akan dapat 12 dikali 7 itu adalah 1484. Berarti kita akan dapat deh
banyak susunannya itu adalah 84 dikurang 10, yaitu 74. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Jadi lebih mudah pakai komplement karena kita nggak harus mencari satu-satu yang di sini. Semoga bisa dipahami. Pelan-pelan saja pahaminya. Kita lanjut ke nomor 26. Oke, di sini ada tentang yang duduk melingkar ya. Ini ada ayah, ibu, seorang anak, dan 4 orang kerabatnya. Nah, berarti di sini kita ceknya kayak gini. Kalau untuk yang duduk melingkar itu banyak susunannya. Total orang banyak melingkar gitu ya. Susunan melingkar. Banyak orang dikurang satu difaktorialkan. Nah, karena di sini katanya ayah, ibu, itu anaknya harus diantaranya. Berarti susunannya adalah kita anggap aja satu gitu ya. Ayah, ibu, anak. Nah, maka yang bisa tukeran di sini kan cuma ayah dan ibu ya. Nah, maka di sini susunan dari ini adalah 2 faktorial. Karena anaknya diam, yang diacak adalah ayah dan ibu. Dua hal berarti 2 faktorial gitu. Kalau anaknya boleh dimanapun, ya itu berarti 3 faktorial. Nah, sekarang karena di sini ada 4 orang kerabatnya, berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa lingkaran yang melingkari mejanya? Ini berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti banyak susunannya adalah 5 dikurang 1 difaktorialkan. Dan nanti dikali sama 2 faktorial, yaitu yang dari ayah dan ibu. Berarti kita akan dapat deh 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 24 kali 2 adalah 48. Jawabannya B. Seperti itu. Kita akan next ke nomor 27. Di sini ada sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan berencana mempunyai 4 anak. Oke, 4 anak. Suami menginginkan dari keempat anaknya itu nanti terdiri dari 3 anak kelaminnya sama, satunya berbeda. Sedangkan istri menginginkan keempat anaknya terdiri dari 2 anak berjenis kelamin perempuan dan 2 lainnya laki-laki. Nah, peluang terjadinya keinginan suami adalah oke. Karena di sini ada 2 hal aja ya, laki-laki atau perempuan anaknya. Kita bisa pakai yang namanya segitiga Pascal untuk mencari berapa kemungkinan gitu ya. Dari 4 anak itu, 3 anak berjenis kelamin sama atau satunya berbeda. Nah, kayak gini, 1, 1, 1, 1, 1, tengahnya adalah jumlahin aja 1 tambah 1, 2. Berarti di sini 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, ujungnya 1. Dan terakhir ini adalah 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, ininya ujungnya 1. Nah, karena di sini 4 orang anak, jadi kita ambil yang baris keempat gitu. Ini akan menandakan kalau ini adalah 4 laki-laki, ini adalah 3 laki-laki, 1 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian ini 1 laki-laki, 3 perempuan, dan ini 4 perempuan. Nah, yang diinginkan oleh sang suami itu kan yang penting 3 anak berjenis kelamin yang sama. Berarti dia itu adalah bisa aja 3 laki-laki, 1 perempuan atau 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, kalau kita cek ini ada 4 sama 4. Berarti di sini totalnya adalah ada 8 kemungkinan. Kalau ditanya peluang, berarti kan harus N A per NS ya, berapa per total. Berarti peluang yang suami itu adalah 8 per. Nah, ini kalau dia ada 4 anak kayak yang koin itu ya, 2 kemungkinan. Berarti 2 pangkat 4 itu 16, atau kita tinggal jumlahin aja semuanya di sini. Maka ini pun akan sama dengan 16. Jadi 8 per 16 itu adalah 1 per 2. Itu peluang yang suami. Bagaimana peluang yang istri? Kalau yang istri katanya 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti di sini nih peluangnya 6. 6 dari berapa? Dari 16. Kalau kita sederhanakan, ya udah sih, ini aja deh. Nah, biar mudah untuk membandingkannya ya. Jadi kalau kita cek ini peluang yang suami lebih besar dari yang istri. 8 per 16 lebih besar dari yang 6 per 16. Jadi di sini jawabannya B, lebih besar dari yang istri. Itu untuk nomor 27. Jadi lebih mudahnya pakai segitiga Pascal. Kalau nama materinya biasanya adalah peluang binomial. Bi itu 2, nominal berarti untuk tentang kejadiannya gitu ya. Hanya ada 2 kejadian. Di sini laki-laki atau perempuan. Kalau dalam koin, angka atau gambar gitu. Ini nomor 28. Ini untuk nomor 28 gitu ya. Di sini ada yang 100 orang murid, katanya 45 pilih kimia, 50 pilih matematika, 25 keduanya. Tapi pengen cari peluang dari yang tidak memilih dua-duanya. Nah, caranya kita harus cari selain berapa sih seseorang yang enggak milih dua-duanya gitu. Nah, caranya itu tinggal bisa pakai gambar dulu, yaitu gambar diagram pen. Totalnya ada 100, simpan di pojok. Ini ada circle kimia dan matematika. Oke, kimia, matematika. Nah, di sini kan ada 25 orang ya yang dua-duanya. Jadi kita tulis dulu yang di sini 25. Nah, terus di sini ada 45 orang suka kimia. Tapi kan dari 45 orang tuh ada yang suka
matematika juga gitu ya yang pilih gitu ya, 25 orang. Jadi tinggal 45 dikurang 25 itu adalah 20. Maka yang suka matematika aja juga kita bisa cari ya, tinggal 50 dikurang 25 itu 25. Nah, artinya kita akan dapat nih total orang yang suka kimia atau matematika gitu ya, kedua-duanya itu adalah 20 tambah 25 tambah 25, yaitu ada 70. Maka yang enggak ngambil dua-duanya itu adalah 30 orang gitu ya, karena totalnya harus 100. Jadi kalau ditanya peluang, ya udah kita akan dapat 30 dari 100 itu adalah 0,30 gitu. Jadi secara gampangnya mah tinggal kalau mau cari yang kedua-duanya dulu, tambahin, tambahin 45, 25 terus dikurang, 45 tambah 50 terus dikurang 25. Gitu ya. Nanti akan dapat 70 juga. Berarti yang tidak kedua-duanya tinggal dikurangin dari total. Ini nomor 29. Peluang Kava tuntas pada mata pelajaran matematika adalah 0,6. Tuntas pada Indonesia 0,7. Tuntas hanya pada satu mata pelajaran saja. Berarti kalau cuma tuntasnya satu mata pelajaran saja, itu artinya matematikanya gagal gitu ya. Indonesianya tuntas atau matematikanya tuntas, Indonesianya gagal. Nah, ini kita bisa pakai peluang komplement. Peluang paling gede itu adalah satu gitu ya nilainya. Jadi kalau misalkan dia tidak tuntas gitu ya, matematikanya gagal, itu tinggal 1 dikurang 0,6, itu adalah 0,4. Kalau yang Indonesianya gagal, berarti dia tinggal 1 dikurang 0,7, yaitu 0,3. Kita tinggal hitung, ini peluang yang di sini. Yang pertama, matematika gagal berarti 0,4. Nanti dikali sama Indonesia tuntas, itu berarti 0,7. Totalnya ini kita tinggal kaliin aja, dapatnya 0,28. Yang bawah matematika tuntas berarti 0,6. Dikali yang gagal berarti 0,3. Indonesianya berarti dapatnya 0,18. Jumlahin aja deh, nanti akan dapat di sini 46. Jawabannya E. Ini untuk yang nomor 30. Di sini ada peluang seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit dengan benar adalah 0,75. Berarti kalau dia diagnosisnya salah adalah 0,25 ya. Kemudian peluang pasien akan menuntut dokter setelah dokter tersebut salah mendiagnosis penyakit adalah 0,92. Jadi ini masuk ke peluang bersyarat ya. Kalau misalkan ada peluang A setelah B, maka ini rumusnya adalah peluang A dan B terjadi dibagi totalnya adalah setelah B terjadi, jadi peluang B. Nah, di sini diketahui katanya peluang pasien akan menuntut dokter setelah dokter tersebut salah. Jadi di sini peluang dituntut setelah salah itu adalah berarti peluang dituntut dan peluang dokternya salah itu adalah dibagi peluang yang salah. Jadi yang ini fokusnya ya, pernya itu. Nah, di sini diketahui kalau peluang benar 0,75 berarti salahnya 0,25. Jadi ini tinggal ini peluang dituntut. Kan yang ditanyakan adalah salah dan dituntut. Berarti kan dituntut dan salah juga ya, sama aja. Jadi ini kalau kita mau cari, kita tinggal kalikan saja peluang salah dikali yang dituntut dan salah. Jadi ini kita akan dapat hasilnya dituntut dan salah itu adalah 0,92 dikali 0,25 alias 0,92 dikali 1/4 yaitu 0,23. Jadi kita akan dapat di sini jawabannya B. Udah down semuanya.